Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Diutamakan memang sehat, jasmani, rohani ya. Mudah-mudahan dilancarkan segala aktivitasnya teman-teman semuanya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin ya. Alhamdulillah saya juga baru enakan nih sebenarnya tepar juga teman-teman. Kemarin tuh 3 hari tepar, waduh. Oke lah, to the point langsung teman-teman. Pada kesempatan ini saya memang ada beberapa hal yang mau di-sharing-kan ya. Ini berbagi aja sih sebenarnya teman-teman ya. Mungkin ini bisa dibilang ada ya penting atau tidak penting kembali ke teman-teman semua ya, teman-teman ya. Jadi saya hanya berbagi saja, berbagi informasi apa yang saya temui, barangkali teman-teman belum menemukan gitu loh. Ya, jadi tidak apa artinya tidak ada sebuah info dari Timkor ya. Artinya Timkor tentang mainnet atau apa tidak, tapi ini informasi perkembangannya saja karena perkembangan bukan hanya lokal ya teman-teman ya, tapi kita lihat juga secara global bagaimana perkembangan pionir yang lain di luaran sana ya. Yang pertama ini saya ambil dari Web3 ya, Web 3.0 Revolution. Ini bahasa Inggrisnya teman-teman ya. Saya seperti biasa saya sudah artikan biar cepat. Ini artinya adalah P adalah string public pertama di global. P adalah platform untuk mengubah dunia besar. Nah, ini kan sebenarnya mengubah dunia besar ya. Mengubah secara global artinya bahasa optimis di sini untuk pionir atau bahkan ini penulisnya adalah pionir, tetapi ini akan berseberangan bagi orang-orang yang tidak menyukai pi. Dibilang bahasanya halu. Ya, seperti itu. Ya udah nggak aneh lah teman-teman ya. Pi adalah instrumen pembayaran tercepat di dunia. Wah, ini lebih parah lagi bahasanya, digoreng lagi. Tapi kalau buat kita yang mempercayai daripada project ini, teknologi ini, why not? Kenapa enggak, teman-teman ya? Pembayaran tercepat di dunia, Pi adalah blockchain tren teratas Web 3.0. Nah, ini bahkan Web 3.0 pun dipermasalahkan, teman-teman. Wah, ini Pi itu payah katanya, masih Web 3.0. Padahal kan sudah Web 4.0, 5.0. Padahal padahal ya nanti makanya saya tertarik juga sih untuk membahas itu, cuman dari kemarin karena memang saya udah 3 hari tepar teman-teman ya. Jadi belum sempat bahas yang agak fokus ya. Jadi karena itu kan harus fokus materinya memang mengerucut khusus membahas itu gitu loh. Jadi itu memang saya anggap materinya agak berat lah gitu. Jadi saya perlu fit dulu gitu kan untuk menjelaskannya. Jadi ini hanya informasi dari beberapa informasi di luar sana aja, di apa dari beberapa media teman-teman ya. Nah ini juga jadi ini harus harus dibahas juga teman-teman. Ada yang salah memahami untuk 4.0 sama 5.0 ya, kemudian Web 3.0 ya seperti itu. Jadi tidak sama sebenarnya teman-teman ya. Adalah asosiasi dasar dari deretan rekor untuk memulai juga struktur akhir baru dari struktur utama. Buat kita adalah ini informasi yang baik, informasi yang bagus dan membahagiakan. Artinya ada sebuah revolusi, kita mengharapkan sebuah revolusi perekonomian dunia yang baik adanya, semua sejahtera, semua orang ya, semua orang, semua masyarakat di negara manapun kita berdoa baik adanya ya, happy semua, sejahtera semua. Akhirnya bagi semua orang juga yang punya agama tentunya bisa fokus dalam beribadah ketika tidak lagi berpayah-payah berpikir bagaimana caranya mencari materi. Siapa tahu kita nggak pernah tahu, why not ya kan. Nah gitu. Oke lah teman-teman ya, lanjut dari Pi Blockchain News ya. Ini entering mid September ya, tentang KYC speed up include two aspect. Nah ini artinya memasuki pertengahan September, kabar gembiranya mengasihkan. Percepatan kayaknya mencakup dua aspek katanya. Percepatan dua aspek ini yang pertama peningkatan kuota dan peningkatan algoritma artificial intelligence sehingga lebih banyak orang dapat disaring secara otomatis ya. Ini pun diprotes tetap sama teman-teman, tetap ini pun diprotes, mana katanya saya nggak datang-datang kok. Intinya bingung sih ya, kita ngejawabnya gimana, kita suruh sabar juga jawaban pasti ada.
sabar, ini udah 4 bulan, ini udah 3 bulan kan gitu teman-teman ya. Jadi ya gimana karena mau nyalahin siapa kan gitu. Project ini juga bukan orang Indonesia yang buat, bukan teman kita yang buat. Artinya ini adalah mesin, ini adalah teknologi random itu yang ngacak. Jadi makanya kemudian ada informasi juga di grup bahwa untuk mempercepat daripada KYC, kemudian ya bukan KYC sih, tapi untuk di informasi di grup itu dia untuk mempercepat adanya migrasi koin. Karena ada yang sudah KYC tapi koinnya belum masuk-masuk udah 4 bulan. Nah, itu dipancing dengan adanya transaksi testnetnya, koin testnetnya dibanyakin transaksi. Ada seperti itu. Nah, saya sih berpikir coba aja, nggak masalah untuk menunjukkan bahwa akun itu aktif dan betul-betul siap bertransaksi, nggak masalah untuk mengundang biar undangan KYC itu lebih cepat. Nggak masalah teman-teman, silahkan lakukan transaksi testnet sesering mungkin, sehari 4 kali 5 kali nggak masalah. Toh itu koin juga kan koin tes, nggak masalah, kirim ke teman, ntar bisa bantu kirim balik lagi, kalau habis ya sama teman kirim lagi kan gitu ya. Sehingga lebih banyak orang dapat disaring secara otomatis untuk mempercepat percepatan persetujuan. Amin ya. Mudah-mudahan pertengahan September ini sekarang sampai akhir masih ada 2 minggu. Mudah-mudahan makin banyak yang lolos KYC. Amin. Oke, nah ini ada informasi teman-teman di Twitter, ini katanya Guinness Record of Pi Network. Nah, setelah saya cek nih teman-teman, saya perlu klarifikasi ya teman-teman ya. Ini saya cek kemarin di website resminya Guinness World Record itu tidak ada ya. Tidak ada. Artinya bukan tidak, mungkin belum. Artinya di sini adalah bahwa ketika di sini kan ada Pi Network will produce about 40 juta ya, include billionaire, menjadi jutawan, ketika Pi konsensusnya 314.000 baru jadi pemecah rekor gitu loh maksudnya ya. Jadi kalau misalkan ada informasi Guinness Record ya teman-teman jangan langsung ditelan. Artinya saya juga cek dulu di Guinness Record, ternyata tidak tercantum. Jadi artinya bahwa ini akan masuk Guinness Record jika memang ketika mainnet 40 juta saja masuk. Kalau konsensus nanti real mainnetnya 1 Pi itu 314.000, artinya sudah banyak jutawan. 40 juta orang bukan orang yang sedikit. Itu bisa satu negara, bisa jadi kan gitu kalau dikumpulin. Nah, jadi ini ketika terjadi barulah masuk ya. Oke, paham berarti ya, seperti itu. Jadi saya juga awalnya apa nih kok Guinness Record gitu loh. Nah, tapi saya cek lagi, ternyata tidak ada ya di website resminya. Tapi kalau teman-teman ada, mungkin silahkan di-share, diinformasiin ya. Kalau memang nemuin ya, saya pas ketika saya cari sih nggak nemu. Seperti itu. Nah, kemudian ini selanjutnya ada Newsway seperti biasa. Ini ada 4 crypto mining network that Binance may list before the end 2022. Artinya ada 4 katanya mining crypto ya yang akan masuk Binance ya, yang masuk list Binance, yaitu ada 4. Yang pertama adalah Star Network, kemudian Pi Network, kemudian Corecoin, dan ini lupa saya ini ya. Ini Cheatmoon ya, yang ini Cheatmoon Network. Nah, ini Cheatmoon, Core, Pi, sama Star. Ya, ini ada katanya 4. Nah, tapi kan kita nggak tahu. Ini di sini ditulis 2022 ya, masuk list. Nah, namun kan dari kesemua ini mainnetnya kapan? Tidak ada yang tahu. Ya, yang ada gambaran hanya baru 2 ini. Yang ini akhir tahun, Pi, kemudian Core itu kuartal 3. Tapi memang kemarin ada pengunduran, hanya tidak dibilang bahwa perubahan kuartalnya, tidak, tapi hanya pengunduran saja katanya. Ya mudah-mudahan masih bulan ini. Oke ya, ini informasi saja. Untuk kepastian yang 4 ini masuk ke Binance atau tidaknya, kita hanya tinggal cek aja nanti. Di Binance ini kan hanya berita saja di Newsway, Everyday News on the go ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ini dari Newsway juga, ini ada breaking katanya. Elon Musk adopt Pi Network's idea for this new innovation. Elon Musk katanya mengadopsi ide Pi Network untuk inovasi barunya. Nah, ngadopsi Pi Network ini ya, saya pernah bahas masalah Pi aja kemarin, ada handphone Pi ya. Kedepannya kita nggak pernah tahu gitu loh. Orang-orang elit seperti ini yang punya modal, apapun bisa dilakukan.
merger bisnis itu bukan hanya dalam satu bidang, misalkan perbankan dengan perbankan lagi, kripto dengan kripto lagi, bukan hanya seperti itu teman-teman. Artinya apa? Ketika berhubungan dengan teknologi ya, mungkin di sini Elon Musk lebih kepada 4.0. Artinya adalah produksi dengan teknologi yang ya benar-benar lebih kepada robotik ya, artinya lebih kepada mesin, robot, teknologinya dan lain sebagainya. Nah bisa saja nggak ada masalah kan kerjasama dengan Nicholas seperti itu. Nah kita nggak tahu. Artinya ini pun baru informasi saja. Kendati pun nanti ke depan kita menemukan benar adanya, oh berarti berita waktu itu betul gitu loh ya. Ini dari Newsway ya, dari Newsway. Kemudian ini ada P is bottom system based on blockchain network Web 3.0. P itu adalah tombol sistem dasar pada sebuah blockchain, jaringan blockchain Web 3 katanya gitu. And it is one of the most important, dan ini adalah salah satu hal yang penting, yang sangat penting. Core technology to support metaverse adalah teknologi yang mensupport metaverse. Metaverse di mana kita tahu grup metaverse itu adalah ada Facebook ya, ada termasuk ini juga ada Twitter ya, ada Instagram ya. Itu grup-grup metaverse lah ya. Ya mudah-mudahan gitu loh. Mudah-mudahan ini pun ya kita selalu berdoa yang terbaik lah. Artinya kita bukan pembuat, kita bukan developer, ya kita follower, pengikut, dan kita hanya berusaha menggali secuil informasi tentang teknologi, perkembangan teknologi. Tapi kita tidak nyemplung di dalamnya, tidak melakukan aktivitas untuk kontribusi teknologi itu kan tidak. Artinya kita hanya mengikuti saja. Nah, kendati pun ada informasi seperti ini, kita hanya bisa berharap bahwa itu benar adanya, nggak ada salah sebetulnya, gitu loh. Kalaupun misalkan lu lebay, halu, ya silahkan aja, itu penilaian gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan apa kata-kata positif dari orang luar ini ya kita simpen aja, bahwa ya mudah-mudahan itu terjadi ya. Yang penting kan ada maslahatnya daripada selalu madorot. Nah, kalau yang selalu negatif thinking, hasilnya pun madorot terus, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. I love that this new era for pioneers let's value creation wealth, ya. And wealth creation will be coming from a place of passion. Jadi, I love this jadi aku mencintai era baru ini katanya untuk pionir. Banyak sekali nilai kreasi ya dan kreasi kesejahteraan akan datang ya dari berbagai tempat ya, dan ini ovation itu ya artinya passion lah, jenis lah, model ya, dari berbagai tempat. Not a place as engagement struggle for survival. Jadi tidak ada tempat untuk artinya semua tempat memperjuangkan dan bertahan, yang melakukan daripada kreasi kesejahteraan itu kan. For it is one thing to survive, untuk satu hal survive itu bertahan, but another to live and thrive. Jadi ini kata-kata kalau menurut saya memang lebih kepada motivasi ya teman-teman ya. Jadi lebih kepada motivasi bahwa memang betul banyak ya e-commerce berdatangan, sampai nanti ada setelah ini nanti saya tunjukin yang baru-baru. Banyak sekali dari berbagai negara, bahkan di Indonesia juga ada top toko toko lupa saya itu. Itu banyak yang akan launching besok lusa hari Minggu ya. Luar biasa itu. Jadi berbagai negara berlomba sekarang. Ini yang saya melihat bahwa ekosistem ini mulai tumbuh, mulai bergerak, bahkan kecepatan pergerakannya ini tidak bisa diprediksi teman-teman. Artinya dalam hitungan minggu, bahkan hitungan hari itu lahir marketplace baru gitu loh. Seperti itu. Jadi itu bukan hal yang apa ya, artinya bagi orang yang tidak percaya ya sudah biarkan saja. Cuman
Yang saya sayangkan ya buktinya itu kan ada, yang buka marketplace tuh ada, bisa diakses juga di internet. Bahkan ada yang bisa didatengin juga kantornya, kan begitu ya. Jadi next lah kalau bagi yang tidak percaya, next ya. Bagi kita sebagai pionir, saya selalu support, saya selalu apa namanya, berapapun nilainya nanti ya, berapapun nilainya nanti, kita dari awal, saya di channel ini dari awal saya kasih informasi bahwa lihatnya jangan value. Kalau misalkan kita bilang harganya berapa terus saja di situ aja ya, nggak ini teman-teman, nggak bisa. Kalau untuk hal seperti ini, saya mengajak dari awal itu coba lihat dari berbagai sisi, terutama adalah perkembangan daripada ekosistem dan utilitasnya. Nah, ini ketika ekosistem sudah normal nanti, utilitas yang membantu pergerakan ekosistem itu berapa banyak? Ini yang harus kita lihat gitu loh. Baru nanti mengerucut ada sebuah penilaian daripada cryptocurrency Pi gitu. Oke. Oke lah, lanjut. Nah, ini baru aja dibilang ya. Langsung di sini nih. Pibright ini OTC, over the counter. Ini juga sama ini, OTC market. Ini coba mana? Nah, ini OTC market. Jadi ini ada market OTC market namanya. Ini rilis katanya ya. Ini rilis. With our OTC marketplace you can trade, bisa trade katanya. Aman ya, saver and kan lebih aman dan sebagainya. And you can transfer, bisa transfer ya. Menakjubkan katanya ya. Intinya mereka selalu promo menawarkan bahwa marketplace ini tujuannya adalah untuk ikut andil dalam adanya ekosistem Pi Network. Kendati pun seperti itu, yang perlu hati-hati adalah kita sendiri, teman-teman ya. Ini apakah ada unsur scammer atau tidak? Nah, itu kita yang perlu hati-hati. Jangan asal menyalahkan dulu, tapi kita dari awal mengetahui ada toko baru, kita cek dulu, kita review dulu, kita analisa dulu, ini aman nggak, seperti itu. Terus untuk mengetahui aman enggaknya, core team sudah kasih tahu bahwa begini seperti itu. Nah, itu jadi harus kita ini. Jadi jangan termakan hoak, asal termakan hoak, kita yang harus coba cek and recheck ya. Oke, nah ini ada lagi berita news dari Newsway. Nah, Pi Network predicted to overtake Ethereum in the next 170 170 days. See detail. Jadi Pi Network katanya diprediksi akan melampaui Ethereum di hari 170. Di hari iya benar, di hari 170 ini ya, 170 hari. Jadi artinya ini Newsway ini memprediksi ya, entah dia sumber dari mana, memprediksi katanya di 170 hari, mungkin setelah mainnet ya teman-teman ya. Mungkin setelah mainnet 170 hari akan melampaui Ethereum. Ya nggak tahu melampaui ini apa, jaringan, apa price, harga atau apa, kita nggak tahu. Ya, tapi ini ada, nanti kita cek. Nah, ini saya bukain websitenya ya. Websitenya kita bukain. Pi Network diprediksi akan menyalip Ethereum dalam 170 hari ke depan, katanya. Lihat detail. Ini 170 hari ke depan ini artinya dihitung dari 14 September atau dari apa, kita lihat ya. Ini sudah saya artiin di Indonesiain. Pi Network secara mengejutkan muncul sebagai kripto yang paling banyak diikuti ke-9. Oh, ini berdasarkan Twitter maksudnya. Oh iya, jadi 170 hari ke depan itu menyalip daripada hasil tracingnya data-data yang pengguna daripada Twitter, artinya gitu. Jadi Twitter itu bisa ngecek sebagai mungkin kayak polling gitulah ya. Follower lah, ketahuan berapa banyak. Ini kan posisi ke-9 ya. Ini ke-9, 1,63 juta ya. Nah, ini lebih dari 1,6 juta pengikut di Twitter menurut daftar yang disusun di Warshare Guru katanya. Ya betul, memang ke-9 ya, tapi belum ini. Ethereum keberapa memang? Nah, ini ke Ethereum kelima ya. Katanya mau menyalip 170 hari. Oke, kita lihat aja. Hampir 17 hari setelah peringatan akun Twitter, Pi Network diikuti oleh 180.000 orang yang juga diyakini sebagai pengguna baru platform penambangan kripto yang mungkin telah mendaftar dalam periode tersebut. Sehingga total pengikutnya menjadi 1,8 juta pada saat itu pengisian laporan ini ya. Perbandingan dengan ETH, Ethereum adalah blockchain yang terdesentralisasi dan open source dengan fungsi kontrak cerdas. Ya, ini adalah platform cryptocurrency asli, padahal kedua setelah Bitcoin dengan popularitas dan penerimaan. Ya, memang Ethereum kedua dari Bitcoin ya.
Apalagi nih? Oke, namun Pinetuk secara resmi diluncurkan pada oke lah, ini penjelasan aja teman-teman ya. Bertanya-tanya bagaimana mungkin? Ya oke lah, karena banyak, pasti banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana mungkin kok bisa sih nyalip, kok bisa begini begitu. Ya whatever lah, saya juga nggak ngerti kalau ditanya itu karena bukan saya yang bikin gitu loh. Ya, hasil pasar ini nggak bisa ditentuin dengan hanya pendapat aja, nggak bisa juga sih, harus berdasarkan data dan tentunya buktinya nanti. Apalagi kalau misalkan sudah mainnet teman-teman, artinya semua akan terbayar sudah, terjawab sudah semuanya. Ya artinya kita tunggu mainnet seperti apa. Nah, itu untuk dari Newsway tentang data ya dengan Ethereum perbandingannya. Oke. Kemudian ada Bitcoin drop. Nah, ini informasi Bitcoin katanya drop sekitar 1000 hanya dalam 1 menit kemarin itu. This is because ini karena Bitcoin sekarang bump and dump for the big guys in crypto. Turun ya, turun dalam 1 menit itu langsung 1000 katanya. Jadi kami nggak mau katanya itu terjadi pada Pi. Makanya kenapa kami ingin 1 Pi 314.000 seperti itu. Nah, ini hanya dari akun Pi Network Update. Ini bukan resmi ya, teman-teman ya. Ini hanya pengguna saja. Nah, ini artinya barusan kami tidak ingin itu terjadi pada Pi, untuk sebabnya kami ingin sekian ya. Nah, ini postingan dari Sutar ini ya. Ini ada informasi juga teman-teman. Plan kerjasama di Pi Network dengan Smart Brain INC Jepang makin positif katanya. Nah, ini ada kerjasama dengan perusahaan besar di Jepang ya. Namanya Smart Brain Incorporation. Sebuah perusahaan besar di bidang inovasi teknologi dari Jepang tertarik untuk bekerja sama dengan Pi Network. Ya, seperti itu, luar biasa. Ke depan produk-produk Smart Brain bisa dibeli dengan Pi Coin. Presiden Direktur Smart Brain INC, Mr. Kiyoshi Murakami terlihat antusias dan menyambut positif dengan konsep Pi Coin ini. Nah, artinya teman-teman bisa aja, ini nggak saya lanjutin karena panjang ya, nanti lama videonya. Teman-teman bisa ketik aja di Google Smart Brain Incorporation. Ini apa produknya? Bisa lihat. Gitu. Jadi kalau misalkan memang nanti, oh produknya ini ya betul. Jadi nanti kita tinggal tunggu aja, ya. Oke, ada dari Kim Ha Wong. Ya, ini selalu saya pantau. Ini akun beliau, ya. Ini akun beliau selalu saya pantau karena beliau sepertinya memang analisator daripada politik, daripada perkembangan teknologi, ini luar biasa juga. Nah, ini sudah saya artikan ya. Artinya ini saat Pi mendekati open mainnet, inilah yang saya lihat. AS dan Eropa sangat tertinggal pada penambang Pi dan node katanya. Jadi Amerika dan Eropa itu tertinggal untuk Pi-nya, tapi di Pi-nya di node ya. Mereka akan mengejar dengan cepat. Ya, mereka akan mengejar karena mereka mungkin sadar ya. Jadi semakin terkenal, semakin berkembang ya marketplace di mana-mana, mungkin AS dan Eropa itu mengejar dengan cepat katanya. Pi sedang dilaporkan di media kripto utama dan akan dipercepat. Semua ini berarti pertumbuhan eksplosif di penambangan Pi, uang pergi ke tempat orang berada. Jadi artinya adalah mereka nggak mau kalah ya. Eropa dan Amerika itu nggak mau kalah sama Asia, nggak mau kalah dengan, ya memang seperti itu dari dulu kan. Eropa itu kan di bawah AS ya. Jadi artinya mereka nggak mau kalah lah. Jadi node-nya ini diperbanyak. Karena memang kuncinya sebetulnya yang saya pahami memang kuncinya di node. Handphone ini hanya faktor ini aja, faktor pendukung untuk memperbesar komunitas. Namun one of important of K-nya adalah di node. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini yang Elon Musk kalau nggak salah tadi. Ya, ini Elon Musk ya, informasi di Newsway ya. Elon Musk Tesla Care Strategy, coba kita lihat di Newsway-nya ya. Nah, ini teman-teman, mobil Tesla Elon Musk terdaftar di P-Mall. Apakah berharga sesuai dengan nilai konsensus? Katanya begitu ya. Jadi ini di Newsway ya, di Newsway memberitakan bahwa ini masuk ke Fixing Shop atau Fixing Mall ya, barangkali seperti itu. Ini Fixing Shop sih, tapi ini memang di P-Chain Mall, peluncuran P-Chain Mall. Oke. Artinya teman-teman bisa cek di Fixing Shop ya atau Fixing Mall mungkin ya. Namun kan apapun itu, bagaimanapun itu, kalau untuk akses ke Indonesia memang masih belum inilah. Artinya penjualan juga belum global ya. Ini kan hanya informasi aja.
Lagian juga apa namanya, ya memang harga sih oke lah. Artinya ketika memang ini betul adanya, ya mudah-mudahan aja kita bisa order. Tapi kan sejauh ini kan kita belum ya. Jangankan untuk Fixing Mall ya, Pichen Mall aja kan belum bisa teman-teman ya. Ya kita harap sabar aja lah. Semua butuh proses ya, semua butuh proses. Kita belajar juga dari kelas 1 SD baru sampai kelas 6, naik SMP dulu ya, seperti itulah kira-kira. Hidup itu adalah proses teman-teman ya. Dan yang paling utama saya ingat dari kata-kata guru saya, tolong hargailah proses. Nah, jadi orientasinya jangan hasil, tapi orientasinya adalah proses. Ketika orang mencintai proses, ketika orang menghargai proses, hasil itu akan baik adanya, ya. Hasil itu mengikuti. Kalau orang yang menyepelekan prosesnya, ya, yang ya ala kadarnya lah prosesnya, ya hasilnya juga ala kadarnya, seperti itu, ya. Wah, lah jadi ceramah gue. Haha. Oke lah, ini artinya Newsway ya, Fixing Mall, intinya informasi dari salah satu marketplace yang mengeluarkan mobil Tesla ya. Kita lihat aja nantilah ke depan, karena ini juga masih jauh kayaknya, masih belum, kita belum bisa akses, kita belum bisa beli ya. Kita sabar aja. Ini baru informasi bahwa suatu saat ketika memang sudah bisa kita order ke luar negeri, bisa impor ceritanya melalui marketplace, kita udah tahu kalau mau mobil Tesla di mana nih. Oh, Fixing Shop. Oke, seperti itu aja dulu sementara ya. Oke, lanjut. Nah, ini toko baru teman-teman, ada namanya Pidao ya, Pidao Eco City. Nah, ini saya juga cek and recheck ini. Saya cek and recheck ini teman-teman. Pidao Mall katanya. Ini kayaknya Chinese juga yang buat ya. Tapi di sini memang masih belum. Artinya masih belum aktif. Ini satu harga semua, 001, 001, 001 semua. Ini artinya masih kosong lah. Ini masih kosong. Kemudian ada NFT, jual beli NFT juga, Metaverse dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Tapi harganya masih sama semua. Dan ini kita nggak tahu artinya, ini sih sebetulnya lengkap sih, bagus nih. Kita nggak tahu ini kita bisa order keluar atau tidak. Jadi makanya nanti kita lihat aja, karena marketplace itu banyak banget teman-teman. Luar biasa loh. Ini nggak bisa dianggap sepele ya. Baik yang lama ataupun yang baru. Yang lama yang tumbang mungkin ada juga ya, yang tujuannya memang scammer, atau mungkin dia apa namanya, tidak sabar menunggu sampai mainnet, akhirnya dia lebih baik batalkan untuk buka marketplace mah, bisa jadi. Ada beberapa yang hilang ya teman-teman ya, ada beberapa yang gugur, tetapi ada yang bermunculan juga seperti ini. Wah, luar biasa ini teman-teman. Nah, sampai di sini ada alamat emailnya ya, alamat Gmailnya, kemudian ada di sini lokasinya. Nah, jadi artinya ini apa ya, ya oke lah pokoknya gitulah. Jadi susah dijelasinnya, marketplace mah kebanyakan soalnya teman-teman ya, luar biasa ini. Jadi kalau misalkan memang nanti pilih-pilih aja teman, mau marketplace mana. Kalau memang sudah jalan, artinya kita jalan dulu yang penting. Kalau marketplace next lah, kesekian lah. Kita nggak marketplace juga kan, kalau udah mainnet kita bisa mau beli apa juga bisa kan, seperti itu. Mau offline mau online nanti ya, marketplace ini kan mempermudah saja, bahwa kita nggak perlu transfer rupiah, nggak perlu transfer dolar segala macam, karena kita pakai Pi, mempermudah saja. Tapi ketika kita memang butuh offline, belanja offline, ya kita cairkan lah, di swapping dulu lah kan gitu, ditukar dulu Pi-nya. Oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ada terakhir nih ya. Ini lagi rame juga di grup nih. Saya penasaran aja. Saya penasaran, saya download ini, ada namanya aplikasi. Sepertinya dia hanya monitor saja ya. Tapi saya cek and recheck, ini belum bisa, nggak ada buat pertukaran teman-teman ya. Tapi nggak tahu juga, coba kita cek. Nah, ini buat monitor aja teman-teman. Artinya kita coba buka Trust Wallet misalkan, atau Bitcoin lah, Bitcoin. Nah, ini buat kita monitor aja pergerakan daripada pasar. Seperti itu. Aplikasi namanya apa ini? Calan ya. Crypto Calan, namanya Crypto Calan teman-teman. Nah, ini heboh tuh di grup, karena di sini ada Bitcoin dicantumkan, coming soon katanya. Wah, seperti itu ya.
Kita sih nggak tahu ya nanti bakal betul terisi atau tidak, tapi yang jelas ada aplikasi yang sudah memberanikan diri menempatkan bahwa Pi Network ini Picoin sekian masih nol coming soon katanya. Yang lain udah ada harganya. Dan saya cek di ininya ini sudah lama aplikasi dibuatnya. Kita cek coba ya. Nah, kita cek nih Crypto Calan. Kita cek sebelum paling bawah. Nah, ini update-nya September ya, tanggal 7 2021 tahun kemarin, teman-teman. Ini diupdate. Nah, rilisnya oh ini rilis ya. Oh, berarti emang September ya 2021 dibuatnya ya. Oke, affirmation. Oh, ini bukan affirmationnya. Oh ya, ini nggak apa-apa ya affirmation. Jadi yang digunakan adalah storage phone other. Wah, aman lah. Artinya ini versinya versi baru pertama ya. Update-nya dibuat berarti udah setahun ini, teman-teman. Sudah setahun ya. Jadi artinya ini hanya buat monitor saja kayaknya, teman-teman. Buat monitor saja harga seperti tadi ya. Jadi tidak ada buat swapping atau transaksi jual beli dan sebagainya, nggak ada ya. Seperti ini aja. Kita lihat pasar ya. Kemudian tahun berapa nih, tanggal di sini udah jelas. Kemudian harganya berapa seperti itu ya. Oke lah. Itu aja teman-teman pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya, saya jelasin informasi ini. Mudah-mudahan ya, mohon maaf ini sampai 31 menit. Ya, saya pikir seperti biasalah bagi yang teman-teman yang ada waktu aja sih sebenarnya kalau video-video saya ini. Jangan diprioritaskan juga, banyak YouTuber-YouTuber lain yang bagus-bagus, yang lebih penting malah. Seperti itu dan mungkin lebih bagus gitu loh penjelasannya. Tapi ya mohon maaf jika emang ini kepanjangan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih video saya. Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kesalahan sekali lagi ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan baik adanya dan segera kita mendapatkan hasil demi perbaikan daripada perjalanan kehidupan keluarga kita. Amin, 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 amin. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.